Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, di malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Munir, dan rencana saya malam ini insya Allah kita akan bahas Athof dan Taukid. Nanti untuk badal insya Allah rencana kita bahas besok. Nah, jadi sekarang kita akan bahas Athof dulu, nanti baru Taukid. Kita mulai insya Allah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Nah, jadi untuk tawabi kemarin kita sudah belajar naat, sifat. Nah, untuk malam hari ini kita sampai pada materi Athof. Jadi tawabi itu ada 4 nanti: naat, Athof, taukid, kemudian badal. Naat kita sudah bahas pekan yang lalu. Malam hari ini insya Allah kita bahas tentang Athof. Athof dia adalah pengikut yang terletak setelah huruf Athof. Jadi artinya kita bisa tahu apakah setelah huruf ini dia Athof atau tidak. Nanti tinggal kita lihat hurufnya. Apakah dia huruf Athof atau bukan. Jadi kalau mau ada Athof, berarti harus ada huruf Athofnya. Nah, kata yang terletak setelah huruf Athof, maka nanti i'robnya dia mengikuti yang sebelum huruf Athof nanti. Baik dari segi rofaknya, nasobnya, ataupun ketika dia jar. Contoh misalnya ja'a Zaidun wa Aliyun. Nah, waw ini dia termasuk huruf Athof. Waw ini namanya huruf Athof. Nah, huruf Athof nanti ada beberapa, salah satunya adalah waw. Jadi kalau misalnya kita ketemu waw, maka kata yang terletak setelah waw adalah Athof. Nah, tinggal kita cari dia Athof kemana. Maka dia Athof ke sebelumnya waw. Contoh, ja'a Zaidun wa Aliyun. Kalau kita i'rob, ja'a ini kan dia fi'il madi. Artinya datang. Setiap fi'il butuh fa'il. Nah, fa'ilnya adalah kata Zaidun. Zaidunnya fa'il, i'robnya rofa. Dia isim mufrad, tandanya dhammah. Nah, wawunya dia huruf Athof. Setiap huruf i'robnya kan mabni. Nah, kalau waw berarti dia mabni fathah. Nah, karena waw ini huruf Athof, maka Aliyun dia Athof. Athof kemana? Dia Athof ke kata Zaidun. Maka kalau kita perhatikan, Zaidun dan Aliyun i'robnya sama-sama rofa. Zaidun i'robnya rofa. Aliyun i'robnya juga rofa dia. Nah, kenapa Aliyun rofa? Karena dia termasuk tawabi, yaitu yang jenis Athof. Dia mengikuti i'rob yang sebelumnya huruf Athof. Misalnya kalau kita kasih yang nasab misalnya. Misalnya
doroba Zaidun Amron wa Muhammadan misalnya. Di sini belum ada ya. Ini masih yang rofa saja. Misalnya kita kasih contoh doroba Zaidun Amron wa Muhammadan. Jadi Zaid memukul Amr dan Muhammad. Doroba Zaidun Amron wa Muhammadan. Amron dan Muhammadan sama-sama kemudian i'rabnya nasab. Kenapa? Karena i'rabnya Muhammad di sana mengikut kepada Amron yang nasab. Kalau kita buat jar misalnya. Misalnya marortu bi Zaidin wa Aliyin misalnya. Saya lewat bersama Zaid dan Ali. Maka marortu bi Zaidin wa Aliyin, Zaidin dan Aliyin sama-sama jar di sana. Nah, kenapa? Karena dia athof. Jadi intinya kalau kita dapat wawu, maka huruf setelahnya dia athof. Athofnya kemana? Tinggal kita pastikan. Dia athof ke sebelumnya huruf athof di belakang. Huruf athof nanti satu ada wawu. Wawu kita artikan dan. Contohnya misalnya ja'a Zaidun wa Aliyun. Yang kedua nanti ada thumma. Artinya kemudian. Contoh, kharajal muallimu thumma al-muta'allimuna. Keluar al-muallimu guru, thumma kemudian al-muta'allimuna, para pelajar. Kalau kita perhatikan al-muta'allimuna, dia i'rabnya rofa. Dia athof ke kata muallim. Kata sebelum huruf athofnya. Makanya nanti i'rabnya ngikut. Kemudian ada fa, kemudian juga. Contohnya misalnya dakhalal ustadzu fatullab. Ustadz masuk, fa kemudian at-tullabu para pelajar. Nah, kalau kita perhatikan at-tullabu, dia juga rofa. Kenapa i'rabnya rofa? Karena dia mengikuti kata al-ustadz yang juga rofa. Nah, jadi rumusnya untuk huruf athof itu begitu. Jadi kita mau mengharokati apa yang setelah huruf athof ini, maka kita carikan kira-kira kata setelah huruf athof ini dia ngikut kata yang mana seperti ini. Untuk tahu kata yang mana, kira-kira dua kata yang saling punya makna yang sama, kira-kira yang mana seperti ini. Misalnya Zaid dan Ali, ya. Kemudian muallim dan muta'allim, ustadz, kemudian para pelajar. Nah, itu untuk huruf athof. Nah, jadi intinya athof itu akan ada kalau ada huruf athof. Kalau ada huruf athof, berarti kata setelahnya adalah athof. Nah, tinggal dia athof kemana? Dia mengikuti kata yang mana? Maka dia mengikuti kata yang sebelumnya huruf athof. Nanti begitu. Kemudian nanti ada au, artinya atau. Contoh, hal yuhibbu Zaidun al-inaba au at-tamro. Hal apakah yuhibbu menyukai Zaidun si Zaid al-inaba anggur au atau at-tamro. Jadi apakah Zaid itu suka anggur atau kurma? Kalau kita perhatikan at-tamro, dia athof ke al-inaba, ya. Karena yang pas sama-sama buah ya, al-inaba sama tamro. Ada am juga ya. Contohnya misalnya, hal yakhtarul walidu inaban am tamron. Hal apakah yakhtaru memilih al-walidu bapak inaban anggur am tamron atau
kurma. Jadi ini di antara huruf atof. Jadi kalau kita ketemu wa, summa, fa, au, dan am, maka nanti kata setelahnya adalah atof i'robnya. Nah, tinggal kita mau baca apa nih? Rofa, nasob, atau jer kata setelah huruf atof tersebut. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Ustadz. Iya, silakan. Ini kan ada yang sama ya, kayak summa kemudian fa kemudian au atau am. Apakah ada penggunaan yang khusus kita kapan memakai summa atau memakai fa ataupun au atau am? Ada nanti. Ini dijelaskan di kitab Syarah Jurumiyah. Kalau di Al-Munir belum dijelaskan. Di Al-Munir 2 itu dijelaskan belum? Saya lupa di Al-Munir 2. Nah, jadi perbedaannya nanti kalau summa dengan fa ini kan artinya sama-sama kemudian. Kalau summa itu ada jeda. Jadi misalnya khorojal muallimu kan guru keluar. Kemudian para murid. Nah, antara murid dengan guru ada jeda beberapa waktu, beberapa saat. Kalau fa juga kemudian, tapi tanpa jeda. Jadi bedanya di sana. Untuk penggunaan summa dan fa. Jadi dijelaskan di kitab Tuhfatus Saniyah. Di kitab Tuhfatus Saniyah, Syarah Jurumiyah, itu dijelaskan fungsi masing-masing huruf atof. Contoh misalnya huruf waw itu punya fungsi tidak mesti Zaid dulu baru Ali. Bisa jadi Ali dulu baru Zaid, atau Zaid dulu baru Ali yang datang. Atau bahkan punya fungsi bersama, bareng gitu. Itu huruf waw, artinya dan. Kemudian kalau au nanti untuk memilih saja. Artinya di sini dikatakan ya, misalnya di Tuhfatus Saniyah itu dikatakan wahwa li ta'khiri abil ibahah. Jadi fungsinya au itu untuk memilih. Nah, jadi kalau fungsi memilih nanti untuk au, artinya nanti dia diminta memilih, mau milih anggur atau kurma seperti itu. Kemudian kalau am di sini juga atau di sini dikatakan wahya li talabi ta'yini ba'da hamzatil istifham. Nah, di sini itu sebenarnya kalau am fungsinya untuk meminta kejelasan. Jadi kejelasan, tapi dia punya syarat sebenarnya. Berarti ini contohnya kurang cocok sebenarnya. Jadi kalau am nanti dia harus pakai, di sini dikatakan ba'da hamzatil istifham. Dia harus pakai hamzah istifham. Nah, jadi nanti ada syaratnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pakai hamzah istifham, kita mau minta kejelasan antara dua pilihan nih, lebih milih yang mana seperti itu, maka kita bisa gunakan untuk am ya. Jadi kalau di sini dicontohkan bahkan misalnya adros talfika amin nahwai. Jadi kamu itu sebenarnya belajar nahwu atau fikih. Jadi lebih untuk meminta kejelasan akan sesuatu. Itu pakai am. Tapi kalau untuk memilih kita pakai au nanti. Bedanya di situ. Di contohnya kurang. Itu untuk perbedaan antara summa, fa, au, dan am. Jadi kalau summa itu kemudian tapi ada jedanya. Kalau fa itu nggak ada jeda. Kalau au itu untuk memilih.
Kalau am itu untuk meminta kejelasan. Lebih bedanya di situ. Di Tuhfatus Saniyah dijelaskan begitu. Itu untuk bedanya apa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Syukron Ustaz. Baik. Ustadz, apakah atof ini berlaku untuk fiil dan isim? Nanti atofnya isim ke isim atau fiil ke fiil. Di akhir nanti ada contoh untuk fiil ke fiil. Sudah saya buatkan contoh di slide terakhir. Untuk contohnya fiil atof ke fiil. Jadi kalau isim atof ke fiil tidak ada. Jadi isim itu atofnya ke isim, fiil itu nanti atofnya ke fiil. Nah gitu penjelasannya. Nah, jadi itu untuk wa, summa, fa, au, dan am. Kemudian huruf atof lagi nanti masih ada 3. Yaitu ada bal. Contoh misalnya, la yadhabu zaidun bal aliyun. Jadi Zaid itu tidak pergi. Tapi yang pergi itu Ali. Jadi ada bal, maka depannya juga atof. Lakin melainkan, la yanamu zaidun lakin amr. Jadi Zaid itu tidak tidur, tetapi Amr yang tidur seperti itu. Kemudian terakhir nanti ada la. La itu artinya tidak. Contoh yadkhulul jannatal muslimuna la al kafirun. Jadi kaum muslim itu masuk surga. Tidak al kafiruna orang-orang kafir. Jadi al kafiruna dia atof ke al muslimuna ya. Nah, ini contoh untuk huruf atof. Jadi huruf atof itu ada 8. Ada wa, summa, fa, au, am, bal, lakin, dan la. Jadi kalau kita ketemu huruf ini, berarti setelahnya itu dia atof. Nah, dia atof kemana? Ke kata sebelum huruf atofnya. Tinggal kita pastikan dulu, kata sebelum huruf atof ini posisinya sebagai apa? Seperti itu. Dia rofa kah? I'robnya apa? Rofa kah, nasob, atau jar? Nah, kalau dia rofa, berarti kata setelah huruf atof kita jar juga. Kalau dia rofa, berarti kita rofa juga. Kalau nasob, berarti kita nasob juga kata yang setelah huruf atof seperti ini. Ya, itu untuk huruf atof. Kalau hatta ada ya. Di Al-Munir kayaknya nggak disebutin. Jadi hatta itu nanti dia bisa huruf jar, dia juga bisa huruf atof. Hatta itu bisa jadi huruf jar juga. Tapi di kitab 1 belum disebutkan. Di Al-Munir 1 nggak disebutkan. Di Al-Munir 2 juga kayaknya belum disebutkan. Hatta itu dia termasuk huruf atof. Tapi kalau kita buka di Tuhfatus Saniyah ada. Jadi di sini dikatakan bahwa jadi huruf atof itu termasuk hatta. Ada di kitab 1B. 1B atau ada ya? Di jilid 1 enggak ada ya, saya cek. Di Al-Munir 2 mungkin. Kalau di Al-Munir 2 ada ya. Kitabnya ada di sana. Nah, jadi hatta itu juga termasuk huruf atof nanti. Tapi fungsinya itu dia adalah, kalau di sini disebutkan adalah wahya litadriji wal ghoyah. Jadi untuk menunjukkan apa namanya, bertahapnya suatu perbuatan. Makanya kita terjemahkan kan hatta itu sampai atau hingga. Nah, di Al-Munir 1 belum disebutnya. Nah, nanti kalau ketemu Al-Munir 2 nanti akan disampaikan.
Insya Allah nanti yang ngajar Al-Munir 2 langsung Ustaz Jafar nanti di Al-Munir 2. Ya, dia hatta termasuk huruf ataf. Kemudian lakin selain huruf ataf apakah juga termasuk kawannya inna? Kalau lakin dia huruf ataf. Kalau saudaranya inna nanti lakinna. Jadi lakinna sama lakin beda. Kalau lakin dia huruf ataf. Kalau lakinna dia saudaranya inna. Jadi beda. Ustadz, Iya, gimana? kalau pada kalimat itu nanti membedakan lakin sama lakinnya itu gimana Ustadz? Kan penulisannya sama ya? Tanpa tasdid juga kan kalau di Arab gundul itu ya? Nah itu Iya. bedakannya apa? Apa setelah itu nanti apa namanya? Saya tuh seringnya gini Ustadz, sok tahu ya bacanya itu kalau lakin itu setelah itu nanti ada fiil, kalau lakinnya itu setelahnya isim, ternyata keliru ya Ustadz. Iya, nanti begini. Kalau misalnya sebenarnya sih kita bisa pahami dari konteks kalimat ya. Intinya kan kalau ada lakinna berarti di depannya itu harus ada isim dan khobarnya seperti itu. Tapi kalau kita tidak menemukan, misalnya kok nggak ada isim dan khobarnya, nah maka bisa jadi kita baca lakin di sana. Jadi kalau misalnya perbedaan khusus saya belum ketemu gitu. Nah tinggal nanti kita memang harus ini terbiasa juga untuk untuk konteks kalimat seperti itu. Kalau ini Ustadz secara arti sama ya Ustadz? Kalau lakinna ka'anna kan seolah-olah. Lakinna akan tetapi. Ya berarti nanti tinggal dari ini saja. Kita mau baca lakinna berarti di depannya itu harus ada isimnya dan khobarnya seperti itu. Kalau Ya, misalnya hanya ada satu kata berarti kemungkinan dia huruf ataf. Lakin. Ya, nah Ustadz. Ya nanti coba saya tanya Ustaz Ja'far. Saya beberapa majelis bareng beliau. Jadi sering komunikasi, nanti saya tanyakan. Kalau misalnya memang, atau saya coba nanti cek lagi di kitab, apakah memang ada perbedaan khusus atau enggaknya. Nanti saya sampaikan di grup. Insya Allah. Tapi nanti tolong diingatkan. Kadang saya lupa. Baik, ini contoh i'rabnya. Kita lanjut dulu. Insya Allah. Jadi intinya setelah waw, summa, fa, au, am, bal, lakin, la, itu adalah atof ya. I'rabnya ja'a Zaidun wa Aliyun, ja'a fi'il madi mabni fathah. Zaidun fa'il rofa isim mufrad tandanya dhammah. Waw huruf atof mabni fathah. Aliyun atof rofa isim mufrad tanda rofanya dhammah. Kemudian contoh berikutnya misalnya kharajal muallimu tsummal muta'allimuna. Ini juga gampang insyaallah kita i'rab sama-sama. Kharaja jadi apa dia? Fi'il madi. Fi'il madi. Al muallimu Fa'il. fa'ilnya. Tsumma huruf ataf. Al muta'allimuna dia ataf. Jadi kita katakan atof. Kalau summanya huruf atof, maka setelahnya kita sebut atof. Ya. Al-muta'allimuna atof, rofa, jama mudzakkar salim, tandanya waw. Kemudian, dakhalal ustadzu fattullabu, dakhalanya fil madi, ustadzunya fa'il, fa'nya huruf atof, atullabunya atof. Ini ada di buku Al-Munir sebenarnya, tapi pembahasannya sebenarnya harusnya belum sampai sini. Bentar.
Iya, kita lanjut. Afan. Kita coba i'rab Zaidun wa Aliyun talibani solihan. Zaid dan Ali keduanya adalah siswa yang solih. Zaidun jadi apa dia? Fa'il. Mubtada. Mubtada. Jadi kalau kita dapat isim di awal kata, kita sebut dia mubtada. Kita tidak akan sebut dia fa'il. Karena kalau ada fa'il mengharuskan ada fi'il sebelumnya. Jadi kalau nggak ada fi'il, nggak ada fa'il. Jadi pasangannya fa'il itu fi'il. Setiap isim di awal kita sebut dia mubtada. Zaidun mubtada. Wawunya huruf Atau aliyunnya ma'tuf kepada. ya atof atau ma'tuf kepada Zaidun. Tolibani di sini ada mubtada, berarti tolibani menjadi Khabar. khobarnya. Solihani jadi apa? Na'at ilaih. Na'at. Naat. Jadi dua siswa solihani yang solih. Kalau mudhof ilaih harus jar. Harus ya'nun berarti. Solihaini. Jadi kalau solihani nggak mungkin jar. Nggak mungkin mudhof ilaih. Karena alif nun itu menandakan dia rofa untuk musanna. Berikutnya, innal muslimina wal muslimati najihuna yaumal qiyamati. Sesungguhnya kaum muslim dan kaum muslimah najihuna, mereka itu berhasil atau apa? Lulus ya. Najaha itu. Najaha yanjahu. Najihun. Yaumal qiyamati, hari kiamat. Inna dia huruf apa? Nasih. Ya, huruf nasih. Setiap inna berarti butuh Isim dan khobar. isim inna dan khobar inna. Isim inna nasab atau rofa nanti? Nasab. Nasab. Khobarnya rofa. Al-muslimina jadi apa dia? Isim inna berarti. Isim inna. Wawunya huruf atau. Al-muslimati atau ke al-muslimina. Najihuna jadi apa? Berarti khobar inna. Khobar inna. Yauma zorof al-qiyamati Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Jadi kalau kita ketemu ada kasroh, kasroh itu kan tanda kalau dia jar. Kalau dia jar, sementara sebelumnya nggak ada huruf jar, berarti kemungkinannya dia mudhaf ilaih nanti. Kemudian hufidho al-Qur'anu wa sunnah. Hufidho dihafal. Dihafal. Kalau kita ketemu fi'il madi itu mesti awalnya fathah. Harusnya. Jadi kalau fi'il madi yang butuh fa'il, itu mengharuskan diawali dengan fathah. Gitu ya. Harusnya ha. Kalau misalnya kita dapat fi'il madi kok diawali dhammah, menandakan dia butuh naibul fa'il. Nanti cara membedakannya begitu di awal. Meskipun nanti lama-lama kita pun akan terbiasa untuk mengetahui ini fi'il madi yang butuh fa'il atau fi'il madi yang butuh naibul fa'il. Jadi tanda fi'il madi dia butuh naibul fa'il, awalannya di dhammah, satu huruf sebelum huruf terakhirnya di kasroh. Itu untuk fi'il madi. Hufidho. Aslinya kan hafidho. Menghafal. Hufidho dihafal, al-Qur'anu al-Qur'an, wa sunnatu dan sunnah. Hufidho berarti dia fi'il madi. Bisa kita tambahkan fi'il madi majhul. Majhul itu kan artinya tidak diketahui. Maksudnya tidak diketahui apanya? Fa'ilnya. Fi'il madi majhul. Makanya fi'il madi itu kan, fi'il itu ada dua jenis kan. Ada fi'il yang maklum,
ada fiil yang majhul. Maklum kan artinya sudah dimaklumi, sudah diketahui gitu. Apanya yang sudah diketahui? Fa'ilnya. Nah, ada fiil yang majhul. Majhul itu kan artinya tidak diketahui fa'ilnya. Nah, ketika fiil itu berada pada posisi majhul, menandakan dia tidak ada fa'il di situ, tetapi adanya naibul fa'il. Nah, berarti Al-Qur'anu jadi apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Rofa isim mufrad tandanya dhammah, wawunya huruf athof, sunnatu nanti athof ke kata Al-Qur'an. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi huruf athof itu nanti bisa fiil athof ke fiil. Kalau kita dapat huruf athof kok depannya fiil, itu berarti fiil athof kepada fiil nanti. Jadi misalnya yatawaddau Zaidun fil hammam tsumma yadhhabu Zaidun ilal masjidi lis-shalat. Yatawaddau berwudu Zaidun fil hammam di kamar mandi. Tsumma kemudian berarti ada jeda kan? Tsumma. Yadhabu pergi Zaidun si Zaid ilal masjidi ke masjid lis-sholati untuk sholat. Maka nanti yadhabu ini tetap nanti kita i'rab dulu, dia fi'il mudhari. Cuman setelah itu, setelah lengkap kita i'rab dia fi'il mudhari rofa, maka satu paket nanti yadhabu ini juga athof kepada yatawaddau. Maksudnya athof dalam hal apa? Dalam hal i'rab. Yatawaddau kan i'rabnya rofa. Jadi misalnya begini. Kalau kemudian saya tulis sini ya. Jadi punya maksud itu begini sebenarnya. Kalau misalnya kita tulis yatawaddau Zaidun fil hammami tsumma lam yadhhab, kemudian dia tidak pergi. Padahal kan di sini ada tsumma. Tsumma ini menandakan athof. Berarti menandakan i'rabnya nanti yadhabu itu sama dengan fiil sebelumnya. Tapi kalau kita tulis lam yadhhab, kita harus cari kira-kira i'rab yang jazm di belakang itu siapa. Jadi ngikutnya itu begitu nanti. Makanya kenapa dia tetap ditulis yadhabu? Karena fiil ini secara i'rab dia athof ke kata yatawaddau. Yatawaddau kan i'rabnya rofa kan? Yatawaddau fiil mudhari rofa, tanda rofanya dhammah. Maka yadhabu dia juga harus dirofa karena dia terletak setelah huruf athof, menandakan fiil ini secara i'rab dia athof ke fiil yang belakang seperti itu. Itu sedikit untuk i'rabnya fiil ya. Di sini ada di halaman 119 untuk nomor 7 ya, kalau di kitab itu ada satu contoh. Ya mungkin sebenarnya bisa jadi di Al-Munir 1 ini mungkin sebenarnya bisa lebih fokus dulu untuk athof isim kepada isim. Nanti di tingkat berikutnya baru disampaikan fiil athof kepada fiil. Nah, itu intinya untuk materi athof malam hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa kita akan mengi'rab athof kalau ada huruf athof nanti begitu. Nah, athofnya kemana? Ke kata sebelum huruf athof. Jadi kebanyakan yang saya temui itu ya isim yang athof kepada isim di belakang. Baik, sampai di sini untuk materi athof. Ada yang mau ditanyakan dulu sih? Sebelum kita masuk ke taukid, mau dibahas besok taukid atau malam ini? Ustaz, Izin bertanya Ustaz. Silakan. Ana dulu atau Ukti Nurwahidah? tafadhali dulu aja,
Syukran. Ustadz, di buku ini di halaman 118 kan ada tulisan ini apa? I'rab dari atop mengikuti kepada maktufnya. Maktuf itu kata sebelum atof. Iya, betul. Kata sebelum huruf atof. Betul. Ya, maksudnya kayak tadi Oh, kan, ja'a Zaidun wa Amrun. Berarti Zaidunnya itu maktuf. maktuf. Yang diikutin ini rofa, nasab, jar, dan jazm. Itu juga termasuk kalau misalnya maktufnya musanna atau jama atau mu'annas zakar itu mengikutin juga yang atofnya. Nanti yang penting ini, kalau misalnya, jadi musanna jamanya ndak ngikut, i'rabnya saja yang ngikut. Bisa kita katakan misalnya ja'a Zaidun wal muslimani, boleh, nggak ada masalah. Misalnya kalau misalnya dinaatkan ada keharusan gitu, mufrad, musanna, jamak gitu. Kalau di ataf ndak ada. Dia hanya punya syarat i'rabnya saja yang harus ngikut. I'rabnya saja. I'rabnya Baik, saja. Ustaz. Syukran, Ustaz. Misalnya ini ya, innal muslimina wal muslimat. Nah ini kan muslimin itu jamak muzakkar, muslimat itu jamak muannas. Tidak ada masalah. Jadi boleh berbeda jenis muzakkar muannas atau muannas muzakkar. Itu khusus untuk atof. Yang penting syaratnya tadi saja. I'rabnya dia sama gitu. Karena dari tadi yang contoh-contoh yang di slide tadi saya lihat kok bersamaan, muzakkar, muannas, jamak, apakah seperti itu? Enggak ada ini ketentuannya seperti itu. Boleh berbeda. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Tadi yang silakan. Ustaz tadi, tapi alhamdulillah pertanyaannya juga sama, Ustaz. Sudah terjawab. Oh gitu, alhamdulillah. Ustaz. Wah ini. Bentar ya. Ya, di kitab Tuhfatus Saniyah juga dijelaskan tentang pertanyaan tadi. Jadi di sini dikatakan bahwa wa min hadil amsilati tu'rafu annal isma yu'taf walal ismi wa annal fi'la yu'taf walal fi'il. Jadi bahwasannya isim itu hanya akan atof kepada isim dan bahasanya fi'il itu hanya akan atof kepada fi'il. Dan syarat yang saya baca di sini juga hanya berkaitan dengan i'rab saja ya. Jadi tidak ada syarat dia harus muzakkar ataupun muannas. Di kitab Tuhfatus Saniyah juga begitu. Insya Allah begitu ya jawabannya untuk Bu Nur Wahidah juga yang sama tadi pertanyaannya. Yang lain ada silahkan. Izin bertanya, Ustaz. Iya silahkan. Jadi Ustaz itu sebelum huruf atof itu dia mengikuti sebelumnya dan sesudahnya gitu ya, sama gitu. Gimana tadi? Kayak Zaidun Ali. Berarti huruf atofnya itu apa? Sebelumnya harus sama, setelahnya gitu ya, Ustaz? Sama setelahnya gitu, Ustaz? Nanti yang ngikut yang setelah huruf atofnya. Kalau yang sebelumnya kan tergantung kedudukannya gitu. Apakah dia jadi fa'il kah, maf'ul bi kah gitu.
Nah, nanti yang setelah huruf ataf tinggal ngikut saja. Nah, jadi itu berubah-ubah nanti ya Ustaz. Kayak rofa, mansub gitu ya Ustaz. Iya, bisa berubah. Jadi yang setelah huruf ataf itu nanti bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Tergantung yang dia ikuti. Kalau yang dia ikuti rofa, ikutan rofa. Yang dia ikuti nasab, ikutan nasab. Yang dia ikuti jar, ikutan jar dia. Seperti itu. Baik. Untuk ataf seperti itu, kira-kira bisa dipahami atau ada yang masih bingung tentang ataf? Mungkin Insya Allah. lanjut ke latihan itu Ustaz untuk supaya lebih paham. Tapi latihannya cuma sedikit di sini. La yajlis muslimun kadhibah laguna. Bisa latihan di i'rab yang nomor 1 sampai nomor 8 itu. Yang halaman 119. Yang 1 sampai 12 enggak usah diisi dulu, enggak apa-apa. Misalnya kesulitan seperti ini. Atau mau latihan meng-i'rab juga. Tapi di situ kita itu diminta untuk memberikan kata yang pas, kira-kira apa ya? Jadi misalnya la yujalisul muslimul kadhib, Tidak dibolehkan duduk seorang muslim yang kadhib berbohong, melainkan nah bisa kita isi as-solihat, yang solih. lagi Jadi misalnya seorang muslim itu tidak duduk bersama al-kadhib. Kadhib itu pembohong. Lakin as-solihat. Tapi dia duduk bersama dengan orang solih. Bisa kita isi. Nah, jadi ini untuk ataf ya. Jadi mungkin bisa dikerjakan untuk nomor 1 sampai nomor 8 itu. Tapi sudah dikerjakan sebagian kan. Tapi masih ada yang belum ya. Misalnya nomor 4 itu belum. Nomor 5 juga belum. Kemudian 6 juga belum. 8. Masih ada beberapa yang belum dikerjakan. Nanti bisa dikerjakan. Bisa di-share di grup aja. Buat ini ya. Yang bisa ngerjain. Atau bahkan buat latihan tidak apa-apa dikerjakan. Terus di-share di grup. Kita masih ada 10 menit, insya Allah kita coba bahas taukid sedikit ya. Nanti untuk pengantar saja. Taukid ini sebenarnya lebih mudah. Jadi tabi yang paling mudah untuk ditebak itu dia taukid. Nanti badal kita bahas besok sama taukid. Jadi fungsi dari taukid itu adalah untuk menguatkan atau untuk menguatkan, untuk meyakinkan orang yang sedang kita ajak bicara. Makanya Quran itu banyak sekali lafaz yang menggunakan taukid di dalam. Karena terkadang Nabi Muhammad itu kan tidak mesti berbicara langsung dengan orang yang langsung percaya dengan apa yang disampaikan Nabi. Makanya kata Ustaz Jafar ketika di kajian Tasrif Al-Izzi kemarin itu, ketika misalnya berbicara dengan orang yang memang percaya dengan kita nggak perlu taukid seperti itu. Misalnya kita mengatakan Ja'ar Rois, pemimpin datang. Maka orang yang percaya dengan kita, dia akan percaya dengan apa yang kita sampaikan. Tapi kalau ada orang ragu dengan apa yang kita sampaikan, kita bisa menambahkan lafaz taukid untuk menguatkan makna yang kita sampaikan.
Nah, jadi fungsi taukid itu satu untuk menghilangkan keraguan dari orang yang kita ajak bicara atau untuk memastikan betul bahwa yang datang ini betul-betul orang yang kita sebutkan dalam ucapan kita. Misalnya kita mengatakan ja'ar rois, pemimpin datang. Orang mungkin akan menyangka bahwa kita bisa jadi berbohong gitu. Atau orang mungkin menyangka bahwa yang datang itu kan nggak mungkin presidennya gitu, nggak mungkin pemimpinnya. Mungkin hanya ajudannya, tapi kita bilang rois gitu. Misalnya kita ucapkan ja'al amir, pemimpin datang. Ternyata yang datang utusannya seperti itu. Cuman kita menggunakan kata amir, kata rois untuk mewakili. Memang yang datang itu adalah bagian dari pemimpin atau amir tadi seperti itu. Nah, tapi kalau kita ingin meyakinkan orang bahwa yang datang ini bukan ajudannya, bukan wakilnya, tapi betul-betul pemimpinnya, maka kita tambahkan lafaz taukid untuk menghilangkan prasangka-prasangka yang lain. Maka kita bisa menambahkan lafaz taukid. Kita bisa katakan misalnya ja'ar rois nafsuhu. Kalau kita ketemu nanti nafsuhu, kata nafsun, dia bersambung dengan domir, maka dia jadi taukid. Jadi syaratnya kata nafsun itu kita akan i'rab dia jadi taukid kalau dia bersambung dengan domir. Jadi nanti ada 4 lafaz taukid kan. Nafsun, ainun, kullun, jami'un. Nanti semuanya ini nafsun, ainun, kullun, jami'un, dia akan menjadi lafaz taukid syaratnya kalau dia bersambung dengan domir. Kalau dia bersambung dengan domir, langsung kita katakan dia taukid. Nah, pendek katanya untuk taukid seperti itu, mungkin kita lanjutkan besok malam insya Allah. Jadi pembahasan taukid ini nanti lebih mudah daripada tawabi yang lain. Insya Allah kalau cukup waktu nanti besok kita bahas taukid dan badal gitu. Tapi kalau nggak cukup nanti badalnya kita bahas di Sabtu pekan depan. Ini sedikit materi untuk pembahasan taukid yang kira-kira akan kita bahas besok malam. Nah, baik. Ini juga beberapa Ustaz Jafar itu buka kelas ya. Ada kelas Mukhtasar Jiddan di hari apa Mukhtasar itu? Selasa malam Rabu. Yes. Kalau Al-Kailani besok malam. Mungkin kalau yang sudah pernah belajar sorof ikut Kailani mungkin lebih mudah. Tapi juga kalau misalnya memang belum pernah belajar sorof sama sekali, nanti bisa diikuti. Karena saya lihat pola mengajar yang Ustaz Jafar itu pelan, nggak cepat. Jadi kalaupun kita belum pernah belajar, insya Allah tetap bisa mengikuti apa yang beliau sampaikan. Itu kalau ada waktu nanti besok malam tapi tabrakan dengan jadwal ini ya, Al-Munir kita. Iya Ustaz, tabrakan Ustaz. Ya siapa tahu nanti biasanya sih Ustaz Jafar itu ngisi jam 8:30 jadwalnya. Tapi di jadwal Al-Kailani jam 8. Ya nggak tahu, banyak yang ikut dari ini di Al-Kailani besok yang sudah masuk grup. Banyak Ustaz. Saya lihat sampai ada 100 lebih yang daftar Al-Kailani. Nanti kalau mau belajar Al-Kailani coba dibeli kitabnya. Kitabnya kalau nggak salah harganya 30.000 apa 25.000 gitu. Tipis kitabnya. Tetapi tulisannya kecil-kecil. Kita cukupkan 8.30 khusus yang Sabtu malam. Ya nanti bisa dibicarakan. Insya Allah. Yang penting materi kita sudah selesai, nanti bisa lanjut di kelasnya Ustaz Jafar.
Nanti bisa nyimak rekaman kan yang sisanya seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya untuk malam ini. Insya Allah kita sambung lagi besok malam untuk pembahasan tauhid. Ada yang mau ditanyakan sebelum ini kita akhiri? Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Ajma.